Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama dengan kita dalam renungan harian ini. Kami menyapa kembali kepada kita semua. Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Untuk mengawali seluruh aktivitas kita dalam satu hari ini, mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami lewat kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima dan kami pakai pada saat ini. Dan kami mau disinari oleh firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Supaya kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu dan tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 8 Februari 2024. Tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 dikatakan demikian, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, marlasni roham maho juppa di ari nadenggan, jala pasuang roham tubagasan, uju di ari hinamago. Airap ditongos debatado duasa, asa unang juppang jolmai manang aha namasa, dung salpu ibana. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ada sebuah kisah yang menceritakan, konon katanya ada seorang raja yang suka berburu, namun jempol tangannya luka. Maka dia pergi ke tabib yang terkenal dengan harapan tabib itu dapat menyembuhkan luka yang ada di tangannya. Namun tabib itu hanya menjawab, baik dan buruk siapa yang tahu. Raja kembali dan berharap jempolnya bisa sembuh. Hari-hari pun berlalu, jempolnya makin parah dan sakitnya luar biasa. Dan raja itu pun kembali menjumpai sang tabib.
Namun tabib itu juga memberikan jawaban yang sama. Jempolnya tak sembuh. Akhirnya harus diamputasi. Raja itu kehilangan jari jempolnya. Dan raja itu pun murka dan memenjarakan sang tabib. Ketika raja itu sudah pulih, dia kembali berburu ke hutan sebagaimana kebiasaannya. Dan kali ini dia terperangkap oleh suku pedalaman yang mencari kurban yang harus diserahkan kepada dewa. Raja itu pun diusung dan diikat untuk segera dikurbankan. Namun setelah diperiksa, raja bukanlah kurban yang tepat karena tubuhnya tidak sempurna. Dia tidak punya jempol. Raja itu pun dilepas dan kembali ke istananya. Segera setelah itu dia meminta maaf kepada sang tabib dan melepaskan tabib tersebut. Tabib itu pun bertanya, mengapa raja meminta maaf? Saya juga bersyukur di penjara. Seandainya ikut mendampingi raja berburu, sebagaimana biasanya mungkin sudah saya dikurbankan, sahut sang tabib. Inilah kelebihan tabib atau inilah kelebihan dari kitab pengkhotbah. Bahwa keadaan mujur dan malang bukanlah kehendak manusia, tetapi itu merupakan kehendak Tuhan. Manusia hanya merencanakan dan menjalaninya, namun masa depan adalah merupakan ketentuan Tuhan. Suka atau tidak, keadaan yang menimpa hidup ini merupakan realitas yang harus dijalani. Baik dalam suka maupun dalam duka, mujur dan malang. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, pernah ada peribahasa yang mengatakan bahwa untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Artinya, seseorang tidak dapat menolak rahasia Allah yang tidak dapat diduga. Baik malang maupun untung sering datang dan pergi dengan tiba-tiba, tanpa dapat diduga atau diketahui. Dan itu datang seperti pencuri. Mengapa Tuhan menjadikan hari malang seperti hari mujur? Apakah rencana Tuhan di dalamnya? Mengapa Tuhan berkenan menjadikan hal itu terjadi? Alasannya tidak lain adalah supaya kita mengetahui apa yang bakal terjadi dalam kehidupan kita dan kehidupan seseorang pada masa yang akan datang. Dan ini adalah hikmat Tuhan. Mengetahui masa depan merupakan satu hal yang ingin diketahui setiap orang. Maka tak heran ada yang berusaha mengetahuinya melalui ramalan bintang dan lain sebagainya. Dan setiap kita tentu mengharapkan dan mengupayakan sesuatu yang terbaik agar memiliki masa depan yang baik. Namun bagaimana masa depan tetaplah sebuah misteri. Siapa sangka dalam berharap kebaikan justru malang yang terjadi? Bahagia adalah pemberian Tuhan dan malang pun adalah ketentuannya. Jika keduanya merupakan ketentuan Tuhan, maka tak selamanya keadaan buruk menjadi duka yang harus disesali. Ada kalanya keadaan duka menghantarkan kita kepada nikmatnya karunia Tuhan. Maka jika malang tiba, jangan berputus asa. Bukankah dari batu padas dapat keluar air yang memuaskan dahaga? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dalam kemujuran dan kemalangan, keduanya mengingatkan kita kepada Tuhan. Keduanya adalah bagian hidup yang harus dijalani. Tidak ada kejadian apapun dalam hidup ini yang tidak diketahui Tuhan. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Oleh sebab itu,
Janganlah kita menghabiskan hari-hari kita dalam kemujuran tanpa kendali. Jangan pula kita terlena sehingga kita binasa dan turun ke dalam kegelapan dunia orang mati yang gelap selama-lamanya. Maka baik ketika mujur maupun ketika duka, tetaplah mengingat Tuhan. Manusia hanya menjalani hidupnya, masa depannya ditentukan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menentukan keduanya dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami yang akan terjadi dalam satu hari ini, supaya Tuhan memakainya seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami ini, ajari kami tetap untuk bersyukur dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, agar mujur ataupun malang boleh Tuhan pakai untuk mengajar kami untuk lebih berhikmat lagi, untuk mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami juga untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami beroleh hikmat dan pengertian dari Tuhan. Terlebih Tuhan, kami memperoleh hikmat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kami. Kami memperoleh hikmat ketika kami memiliki sesuatu yang berharga, agar kami tidak terjerumus ke dalam kesombongan dan keangkuhan. Dan kami juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kami, agar kami dalam satu hari ini boleh hidup di dalam rendah hati dan memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kami, lewat apapun Tuhan yang kami jalani, yang kami hadapi dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami pendengar setia dari renungan ini, agar senantiasa beroleh kekuatan dalam menjalani kehidupannya. Berikan kesehatan kepada saudara-saudara kami ketika ada yang terbaring lemah karena kondisi tubuh mereka yang kurang sehat. Maka kesembuhan itu sempurnakan di dalam tubuh mereka lewat kuasa Tuhan, dan juga lewat obat-obatan yang mereka konsumsi. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.